Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk semua. Oke, sekarang sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Dan Ibu minta Arma Gita untuk memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dapat izinkan saya untuk berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Berdoa mulai. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas pilihan-Mu sehingga kami boleh berada di tempat ini dengan segala baik. Ya Tuhan, sekarang ini kami akan memulaikan proses belajar kami, kiranya boleh berjalan seperti yang Kami. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami dan Tuhan Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Oke, diucapkan terima kasih kepada Arma Gita yang membawakan doa pada pagi hari ini. Oke, Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan kalian sekarang? Kabar kalian? Baik. Oke, jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya harap bilang hadir. Aldena, Hadir, Bu. Hafrilia, Hadir. Yesti. Hadir, Bu. Oke, baik, terima kasih, kalian semua sangat rajin. Dan apakah kalian sudah siap untuk memulaikan materi kita? Siap, Bu. Jadi topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Tentu sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada tujuan pembelajaran di mana ini capaian yang harus kita capai di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gejala sosial. Yang kedua, peserta didik dapat memahami contoh dari gejala sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab gejala sosial. Dan yang keempat, peserta didik dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial di lingkungan sekitar. Oke. Sekarang kita masuk saja ke materinya mengenai gejala sosial. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang sudah tahu apa itu gejala sosial? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah fenomena yang muncul sebagai hasil dari interaksi antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat. Nah, contohnya apa gejala sosial ini? Contohnya yaitu kemiskinan, kejahatan, masalah dalam keluarga, dan isu keterdudukan. Jangan salah, ini termasuk dalam gejala sosial, walaupun itu masalah dalam keluarga sekalipun. Nah, sekarang contoh akan kita bahas satu persatu mengenai gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, Ibu ambil contoh kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, contohnya itu yang pertama, keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh dengan pendapatan di bawah upah minimum. Jadi mungkin di sini jarang kita temui yang keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh. Namun di kota-kota besar anak-anak itu banyak ditemui kemiskinan. Nah, faktornya apa? Faktor yang menyebabkan kemiskinan ini sendiri meliputi pengangguran, pendidikan rendah, dan pembangunan yang tidak merata. Pengangguran itu sangat menjadi faktor penting, faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dimana kalau dia tidak memiliki pendapatan di dalam keluarga, otomatis kebutuhan dasar seperti makanan pokok atau pakaian itu tidak dapat dipenuhi. Yang berikut dampak dari kemiskinan itu meningkatkan kesenjangan sosial, kriminalitas, gizi buruk, akses kesehatan terbatas, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang berikutnya yaitu gejala sosial kejahatan, di mana kejahatan merupakan pelanggaran terhadap nilai
norma sosial dan hukum yang seringkali berdampak negatif serta merugikan individu maupun masyarakat. Nah, pencurian ini Ibu ambil contohnya, yaitu seorang pria nekat mencuri laptop siswa SMP dan ditangkap warga setelah melukai korban. Nah, penyebab dari pencurian ini apa? Penyebabnya yakni kemiskinan dan pengangguran. Dampaknya sendiri yang dapat dirasakan oleh individu yaitu trauma yang dialami oleh korban. Jadi korban yang dicuri barangnya dan dilukai itu mengalami trauma. Dan kalau bagi si pelaku sendiri itu dia mendapatkan hukuman, itu tentu merugikan pelakunya sendiri. Dia mendapatkan hukuman seperti pidana dan juga mungkin denda. Dan dampaknya terhadap masyarakat itu, masyarakat di sekitar situ mereka merasa tidak aman di dalam kehidupannya. Yang berikut gejala sosial masalah keluarga, yaitu masalah keluarga terjadi ketika fungsi utama keluarga terganggu sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, contohnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau kita kenal dengan KDRT. Penyebab KDRT itu apa? Yang pertama perbedaan prinsip, yang kedua perselingkuhan, dan yang ketiga stres. Mungkin anak-anak sekalian ada contoh-contoh lainnya mungkin. Dan perbedaan prinsip itu bisa jadi faktor dalam KDRT ketika suami dan istri memiliki prinsip yang berbeda-beda. Jadi terjadinya KDRT bisa saja karena perbedaan prinsip. Dampaknya apa? Dampaknya itu rumah tangga tidak harmonis dan bisa berujung perceraian. Anak mengalami gangguan psikologis serta prestasi sekolahnya menurun. Jadi anak-anak sekalian, masalah keluarga itu sangat berdampak kepada anak. Jadi anak, misalnya anak yang di dalam keluarganya memiliki keluarga yang harmonis atau cemara, otomatis dia akan fokus sekali ketika mendengarkan materi. Namun berbeda dengan anak yang memiliki masalah keluarga seperti ini. Yang berikutnya yaitu masalah kependudukan. Masalah kependudukan sendiri meliputi jumlah, persebaran, kualitas, dan dinamika penduduk yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh masalah kependudukan adalah yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penyebab dari pertumbuhan penduduk yang tinggi yakni angka kelahiran yang tinggi, penurunan angka kematian, yang ketiga kurangnya akses ke keluarga berencana, dan dampaknya kemacetan dan kepadatan penduduk. Oke, materi Ibu tadi apakah boleh dipahami atau ada yang kurang paham? Boleh, Bu. Oke, jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok dan masing-masing kelompok harap mendiskusikan apa yang tertera di depan, dan tidak banyak, kelompoknya cuma 2, yang barisan pertama dan barisan kedua. Harap mencari ini dan nanti akan dipresentasikan di depan. Masing-masing Ibu kasih waktu 5 menit dan kerjasama tim itu akan Ibu nilai juga. Jadi Ibu harap semuanya saling berdiskusi supaya ini boleh terselesaikan dengan baik. Kita kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, itu upaya mengatasi. Sekian telah hasil pemaparan materi kami. Jika ada yang ditanyakan, kita silakan. baik, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih diucapkan kepada kelompok 1 dan dipersilakan duduk. Beri aplaus dulu teman-teman. Mungkin upaya dari mengatasi gejala sosial ini sudah dijelaskan oleh 2 kelompok, dan sekarang
Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya yaitu gejala sosial muncul dari interaksi sosial yang rumit dan bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak ditangani dengan baik. Keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah sangat krusial dalam menangani masalah sosial. Dengan meningkatkan kesadaran sosial, kita dapat membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Oke, jadi materi kita sudah selesai dan sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk membantu kalian memahami lebih lanjut terkait materi ini. Boleh disilakan untuk foto ataupun dicatat. Sudah? Sudah, Bu? Oke, jadi Ibu harap tugas ini boleh dikerjakan dan pertemuan kita selanjutnya itu terjadi di hari Senin minggu depan dan materinya adalah mobilitas sosial dan Ibu harap kalian semua dapat mempelajari terlebih dahulu supaya ketika melakukan pembelajaran kita semua boleh aktif di dalam kelas. Oke, Bu. Dan dengan ini materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan Ibu minta kesediaan Imelda untuk menutup membawakan doa penutup kita. Teman-teman selesai itu kita pulang, mari kita satu doa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Oke, ucapkan terima kasih kepada Imelda yang bersedia membawakan kita dalam doa penutup. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama sampai ketemu minggu depan. See you.